Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul keempat mengenai Crypto Portfolio Management. Jadi, sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice dan video ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Nah, di sini teman-teman kita akan menjelaskan mengenai bagaimana teman-teman ini bisa mengalokasikan Bitcoin yang teman-teman miliki atau bagaimana entry Bitcoin yang tepat, size-nya Bitcoin itu berapa banyak dan perlu diingat satu hal bahwa kita mewajibkan semua member kita untuk memiliki exposure ke Bitcoin. Namun pertanyaannya beli di mana, beli kapan, caranya seperti apa, itu akan kita jelaskan secara detail dalam video kali ini. Jadi teman-teman harus benar-benar menyimak dengan seksama ya, karena kalau teman-teman missing the part di bagian ini, saya rasa perkembangan portofolio teman-teman tidak akan optimal. Sebelumnya, mengapa sih kita itu harus memiliki Bitcoin di portofolio yang kita miliki? Ya jawabannya adalah ya data dari Swan Research, ya Nakamoto Portfolio Model, di sini dijelaskan ya, hanya dengan memiliki 5% atau 10% Bitcoin dalam total portofolio yang teman-teman miliki, teman-teman ini akan bisa memperoleh keuntungan yang sangat eksponensial. Itu kalau 10%. Gimana kalau teman-teman dari portonya ini Bitcoin 70%? Saya yakin teman-teman akan jauh bisa lebih survive dalam jangka panjang daripada enggak. Tapi teman-teman juga harus ingat ya, portofolio kripto, Bitcoin, dan sebagainya itu maksimal, yaitu adalah 30% dari harta hidup yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman punya uang 1 miliar cash, ya menurut saya 30% atau 300 juta di kripto itu sudah relatif ekstrim. 10% pun juga oke ya, teman-teman punya duit 1 miliar, 100 jutanya mau punya exposure ke aset kripto, itu juga udah baik. Mengapa di sini 70% ini Bitcoin? Yaitu adalah jawabannya siklus sudah berubah, atensi udah sangat besar di Bitcoin, dan juga aset altcoin apapun tuh risikonya sekarang ini sangat amat tinggi. Jadi teman-teman hanya bisa memperoleh alfa di sini dari 30%-nya untuk ekstrak ya. Terus kemudian teman-teman 70%-nya tetap fokus di Bitcoin. Ini data ya dari Swan Research ya, 10% Bitcoin aja udah cukup, apalagi kalau itu 70%. Tapi kan kita di sini nggak punya bonds, nggak punya saham, nggak punya aset properti. Jadi strukturnya atau alokasinya di sini kan ya emang 100%-nya kripto. 70%-nya Bitcoin, 30%-nya misalkan aset altcoin yang teman-teman tradingkan. Lalu gimana caranya melakukan pembelian Bitcoin dalam portofolio? Itu ada dua strategi. Yang pertama itu adalah lump sum, yang kedua itu adalah DCA atau dollar cost average. Apa itu lump sum? Jadi lump sum ini merupakan suatu momen di mana teman-teman ini melakukan pembelian Bitcoin dalam satu waktu aja dan kemudian hold ya. Ini plus minusnya, yaitu plusnya teman-teman ketika bisa dengan tepat timing the market yang mana itu sangat sulit dan melakukan pembelian secara sempurna, teman-teman dapat entry yang sempurna dan portofolio akan berkembang secara signifikan. Tapi kalau enggak, misalkan teman-teman beli di atas sini terus harganya ditarik turun dulu ya. Ini udah minus nih in the process ya dari 70% aset yang teman-teman miliki. Misalkan dari 100 juta, teman-teman ini 70 jutanya untuk beli Bitcoin, 70-nya beli di sini. Ditarik dulu, turun di sini. Teman-teman udah minus 7 jutaan. Ya, 10% drop Bitcoin dari 70 juta itu udah minus ya, sekitar 7% ke portofolio teman-teman. Terus teman-teman di sini udah jual nih, cut loss. Bukannya beli tapi cut loss, terus melihat itu terbang. Jadi untuk lump sum, ini mau nggak mau, kadang kita harus agak sempurna ya melakukan timing the market-nya. Apa artinya? Ya artinya teman-teman kita kan makhluk yang melihat angka ya, makhluk yang sangat visual. Jadi ya kita mau nggak mau akan selalu melihat ya visualnya market. Seringkali ya mereka ini yang melakukan teknik lump sum memiliki ya fantasi untuk dapat entry yang perfect. Misalkan dulu teman-teman ya dengerin live stream kita atau dengerin petuah ya yang kita berikan ke dalam member di dalam dan beli di 76.000, teman-teman pasti sekarang udah cuan ya sekitar 40%. Kalau teman-teman ini punya ya misalkan 100 juta tadi dan kemudian 70%-nya yaitu adalah 70 juta dan kemudian teman-teman langsung lamsamin Bitcoin ya. Ini teman-teman pasti udah gain 28 juta. Berarti 28% dari total portofolio yang teman-teman miliki. Tapi itu kalau teman-teman entry-nya di 76. Ya. Gimana kalau teman-teman entry-nya di awal Januari terus kena Trump?
Ya jawabannya teman-teman sekarang mungkin baru BEP atau baru break even point. Dan kita juga ingat ya, selalu ada yang namanya siklus di market crypto dan kita expecting bahwa ini mungkin ya teman-teman ada chance berakhir 500 hari setelah halving, berarti ya sekitar ya akhir tahun ini, jadi waktu kita ya semakin sedikit untuk bisa memaksimalkan keuntungan di kripto. Itu kalau teman-teman ambil yang namanya strategi lump sum. Nah ini adalah contoh praktik lump sum, misalkan teman-teman pakai 70% portonya, yang mana nilainya 100 juta, ya itu adalah 70 juta, teman-teman beli di bawah, dan ketika harga mengalami kenaikan, ya di sini teman-teman melakukan yang namanya penjualan. Ini adalah contoh dari praktik lump sum. Jadi ingat ya teman-teman, praktik lump sum itu memberikan kita pikiran image di otak kita bahwa kita timing the market. Karena kan entry-nya dari 70 juta atau 70% ini contohnya dari portofolio, itu sekali dimasukin market, jebret. Terus teman-teman udah cuan 40%. Pasti di atas sini, teman-teman punya mindset, oke saya harus jual. Oke, kata kalimat Sada, 500 hari setelah halving, saya harus jual. Akhirnya apa ya, teman-teman nggak mau kayak punya ya exposure yang turun, terus di sini akhirnya teman-teman jual. Itu pun sebenarnya juga nggak masalah buat teman-teman yang mempraktikkan lump sum, terus Bitcoin-nya udah cuan 40%, 50%, atau udah 100%, teman-teman juga bisa terapkan moonback strategy atau jual setengahnya dan sisain setengahnya dia bisa jalan. Nah, pada akhir siklus teman-teman juga bisa take partial profit. Artinya apa? Teman-teman jual 70% Bitcoin yang teman-teman miliki dan 30%-nya ini tetap ada ya. Misalkan nih, contoh, teman-teman entry 70% dari modal yang teman-teman miliki. Misalkan modalnya 100 juta, teman-teman dapat 70 juta. Terus 70 juta ini misalkan udah naik sekitar 60% ya, 60% dari 70 juta ya, teman-teman misalkan melakukan lump sum. Nah, di sini teman-teman udah gain nih kurang lebih misalkan 42 juta ya, terus teman-teman tambahkan 70 juta di sini. Portonya teman-teman dari 70 juta misalkan menjadi 112 juta. Nah, di akhir siklus teman-teman bisa jual ya, dia 70% yang mana teman-teman likuidasi ya 78 juta, terus sisanya dijadiin stablecoin. Mengapa demikian? Ya jawabannya ketika dia masih naik lagi, teman-teman masih punya exposure 30% di sini. Tapi kalau dia turun terus, ya teman-teman nggak nyesek karena teman-teman udah melakukan yang namanya take profit dan 70%-nya ini USDT. Karena kita lihat ya siklus di market crypto itu biasanya selalu berakhir 500 hari setelah halving. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati, apalagi kalau pakai teknik lump sum dan udah cuan nih 70%, 80%, 50%, ya nggak ada salahnya teman-teman untuk mengamankan profit yang teman-teman miliki. Itu kalau teman-teman menggunakan metode lump sum. Kalau metode kedua, misalkan oke saya mau DCA, saya ini cuman investor, saya percaya Bitcoin akan ke 20 miliar sebelum tahun 2034, seperti tesisnya Bro Timothy. Saya cuma mau beli. Yaitu adalah jawabannya, teman-teman harus melakukan pembelian secara bertahap. Dollar cost average. Misalkan dari 100 juta modalnya untuk kripto, 70%-nya atau 70 juta untuk Bitcoin, jangan 70 juta itu langsung masuk sekali entry. Kamu bagi mungkin 10 kali, sehingga 7 juta sekali entry. Atau kamu bagi 7 kali, ya 10 juta sekali entry. Dan ya, kamu akan dapetin harga terbaik ya, dia di pucuk, kamu beli, dia turun, kamu beli terus. Ya, terus dia OTW naik, kamu beli lagi. Itu akan memberikan kamu harga rata-rata yang paling baik. Ya, misalkan di sini kamu beli dan akhirnya average price-mu itu ketemu di tengah. Ya, misalkan dari 70 juta ini oke saya 7 bulan ke depan lah saya mau beli terus setiap bulan saya misalkan di sini 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Dan nanti kalau dapat duit lagi saya juga mau masuk 10 juta, 10 juta, 10 juta. Itu adalah strategi yang mana tidak mengenal yang namanya bull market atau bear market. Bahkan nanti ketika bear market, Bitcoin turun 50%, turun 60%, teman-teman masih bisa terus melakukan pembelian, dan ketika dia naik sampai harganya misalkan puluhan miliar, teman-teman masih punya exposure di situ. Dan ini adalah contoh ya penerapan DCA yang benar, yang perfect menurut saya dari borong Bitcoin ya, yang dilakukan Bro Timothy dan dia terus mengalami kenaikan. Entah dimanapun ya teman-teman ini melakukan entry, teman-teman tetap untung. Tapi beliau ini kan masuk Bitcoin udah dari 2022. Tapi kalau teman-teman masuk dari 2025, ada chances nanti 2026, misalkan bear market nih, teman-teman juga bisa melakukan pembelian ya atau beli Bitcoin ketika naik atau ketika turun. Karena teman-teman harus lihat nih ya siklusnya seperti ini. Kalau dari topnya di sini, teman-teman ini terus ya melakukan pembelian nih. Ya endingnya juga tetap untung juga nih ya Bitcoin ini.
ya. Misalkan di sini nih. Ya, teman-teman beli, oke. Di pucuk, oke, dia turun ini beli lagi. Oke, di sini beli lagi, ya. Meskipun ya kalau teman-teman lihat atau tarik garis di sini top to bottom-nya Bitcoin ini drop 78%. Kalau teman-teman ya terus melakukan pembelian ya seperti strategi yang dilakukan oleh MicroStrategy, teman-teman ending-nya bakal untung. Mengapa? Karena kalau teman-teman melakukan strategi ini ya, average price atau biaya ya, modal untuk teman-teman membeli ini di sini ya. Dan in the end of the day kalau ditarik garis dari titik ini, teman-teman masih cuan ya, ratusan persen itu mengalahkan inflasi. Nah, ini pun juga contoh ya, kalau teman-teman misalkan ya pakai dollar cost average Bitcoin, beli terus nih ya, misalkan setiap bulan ya, endingnya teman-teman juga tetap cuan ratusan persen, bahkan ketika teman-teman ini melakukan pembeliannya benar-benar di topnya market atau ketika market cycle top. Dan ini nanti ya ketika market misalkan buat skenario seperti ini nih ya, dia hit 120.000, terus dia mengalami penurunan misalkan ya. Terus dia potensi lagi ya tahun depan gitu bottom ya. Nah, ini teman-teman juga bisa nih terus melakukan pembelian dari 70%-nya, tapi pembeliannya setiap bulan. Jadi teman-teman tetap punya cash yang banyak di sini pembelian, pembelian ya, pembelian. Terus nanti kalau udah dia mau naik lagi, teman-teman beli terus. Itu apa yang terjadi ya nanti average price teman-teman beli itu di sini. Dan nanti ketika misalkan Bitcoin harganya ke 200.000, ya teman-teman tetap bisa cuan ratusan persen. Jadi itulah strategi DCA, strategi yang diterapkan Bro Timothy pribadi dengan dana yang dimiliki, capital yang dimiliki hingga bisa bertahan bahkan tambah gede di titik sekarang. Jadi teman-teman itu pun juga bisa ya strategi yang teman-teman terapkan ya auto win dalam jangka panjang kita percaya Bitcoin itu akan terus mengalami kenaikan yang signifikan ya. Itu metode DCA yang saya ajarkan ya dengan platform DCA Bitcoin. Jadi itu bagaimana cara mengalokasikan Bitcoin. Selanjutnya kita akan bahas cara mengalokasikan 30% sisanya lagi. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.